Tiba-tiba sebelum itu saya mencium aroma yang sangat aneh di rumah ini. Tapi lama-kelamaan seperti bau binatang. Nah, 1 jam setelah saya sholat itu beres, itu seperti bau bangkai. Kenapa ini banyak orang? Ada apa ini? Emang ada pelit kere. Jadi, tapi ini selalu ngikutin apa kata bapaknya. Kamu rajin sholat, rajin puasa, banyak kan duitnya? Sayyidina Muhammad. Bang Boy. Sekali-kali. Ayo. Berapa dulu? Udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sahabat Kapalang Misteri dan sahabat Kapalang Indonesia dimanapun Anda berada saat ini, yang maupun di Indonesia, yang maupun di luar negeri sekalipun. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, berikan panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan kelurusannya, dan semoga yang belum dapat jodoh semoga cepat dipertemukan jodohnya. Tuh sahabat, enggak terusin.
Nah, dan kita juga tidak lupa dan tidak bosan-bosan untuk selalu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para sahabat Kapalang Misteri yang sudah membeli produk-produk apa Bang Boy? Kapalang. Nah, itu sahabat ya. Kita sangat amat terima kasih sebanyak-banyaknya sahabat ya. Karena apa? Dengan Anda membeli produk Kapalang ini sama saja kalian selalu mensupport pergerakan kami, mendukung pergerakan kami, mendukung kegiatan kami, perjalanan kami, semuanya intinya sahabat ya. Dan juga kita tidak lupa selalu menyisikan hasil dari pembelian Anda terhadap produk Kapalang ini untuk anak yatim. Itu biar pahalanya selalu mengalir Tuan ya. Mau kemana Man? Ini Oh duduk kan. kopi ngelelein terus dari tadi. Bang Den maaf ya, memang Wan Robi kadang nggak bisa diduga gitu. Jalan aja ya. Iya memang. Antum ngapain ngikut-ngikutan? Kan memang tadi bawa dari Elah. sono. Lah Kopi ini ini. Wan Robi tadi. Tadi boy beli di warung mana. Nah Enak Den, kalau kopi dia, minum Den. Enak, Wan Robi. enak Kalau pala. ini kita itu Pak alangkah baiknya kalau minum sambil duduk kan Sambil ya. duduk Itu. Tuh, yang namanya mau makan, Nah. minum ya. Jangan jongkok. Jangan jongkok, duduk. Pak. Tadi mau sebut. Wan Antum jangan ketawain aneh Wan. Antum yang ngasih tahu. Belum selesai. Tadi kan aneh mau jalan. Jangan selalu berpikiran negatif. Itu hadis soalnya sudah menjelaskan, Iya. mengatakan layas robana akan dukung kok iman. Janganlah engkau minum sambil berdiri. Itu udah jelas tuh ya. Dan untuk masalah untuk kedokteran memang nggak bagus Memang kalau nggak bagus. minum atau makan sambil berdiri. Itu sahabat. Jadi udah teruji lah. Oke sahabat, kok malah bahas susu ini? Kok bahas susu? Kopi maksudnya. Susu. Cuma yang mana Pak? Susu saset. Aneh nggak seperti teman aneh yang namanya Sakti itu. Aman. Nah, oke sahabat, pada malam hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, tahun ini, juga bulan ini, tanggal ini, kenapa kita ada di sini? Ngapa ya? Kenapa? Enggak tahu. Enggak, bercanda. Jadi gini sahabat, kita datang ke sini itu bersama Bang Boy atau Bang Mas Purnomo yang lebih dikenal ya, dan juga Wan Robi yang selalu senyum. Pasti sahabat udah hafal ya dengan wajah-wajah mimik-mimik beliau yang begitu cerah, indah ya. Masya Nah, itu sahabat ya. Sama lah, semua pun sama. Karena kenapa sama? Kita ini semuanya sudah terbiasa dan sering melantunkan Sholawat. kepada Nabi Muhammad. Kamu selalu. Karena kenapa? Ya kita semua sudah mendapatkan bagian dari sirnya Nabi Nah. Muhammad SAW. Walaupun sedikit, tapi kita Nah, istilahnya sudah mendapatkan. nah itu. Makanya teruslah untuk bersolawat. Nah, dan jangan lupa untuk selalu bahagia ataupun tersenyum. Tuh. Itu. Oke, kita lanjut lagi Bang ya. Lanjut. Pada malam kesempatan hari ini kita datang ke sini itu mendatangi salah satu pasien, ya kan, yang bernama Pak Hasan itu. Tapi untuk permasalahannya saya juga masih belum terlalu jelas juga, karena Pak Hasan ini ingin ngomong bener-bener serius terhadap kita. Jadi tadi itu apa ya, cuma dibilangin sama Gusnya juga, ini ada apa yang datang ke kita tim Kapalang itu namanya Pak Hasan itu kan. Nah, untuk apa ya, ingin mengungkapkan salah satu permasalahan dia yang selama ini dipendam gitu. Jadi kayak dia selama ini kayaknya tertekan oleh permasalahan. Ya memang namanya manusia itu ya pasti ada sebuah masalah, akan mendapatkan masalah. Cuma dimana tinggal kita sebagai manusia ini gimana caranya untuk menanggapi permasalahan ini. Nah, itu rata-rata nih ya mohon maaf nih ya, bukannya rata-rata sih, tapi saya pernah apa ya, melihat anak muda kadang ya dapat permasalahan dikit udah kadang dengan menyelesaikannya dengan cara-cara yang hal negatif, contoh kayak mabuk kayak gini. Nah, kan sebenarnya nggak harus seperti itu, justru itu bukan untuk memperselesaikan, yang ada malah menambah. Itu sahabat. Karena kalau ingin menyelesaikan itu ya kita tahu dong siapa yang menurunkan, maksudnya bukan permasalahan itu, dalam arti permasalahan itu adalah dari ujian kan ya. Siapa yang menurunkan ujian, ya kita minta solusi terhadap siapa yang memberi ujian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Jadi gitu. Gimana? Betul. Menurut pemahaman saya ya, guru saya juga mengatakan, Insya Allah. guru saya mendapatkan daripada juga gurunya lagi, yang dimana Islam itu mengajarkan bahwa ketika kita saling emosi dengan pasangan ya, antara suami itu yang sedang emosi, yang sedang bertengkar, yang sedang intinya bertengkar ataupun ribut,
ketika berdiri cobalah untuk duduk. Cobalah untuk karena kenapa? Supaya menurunkan sebuah rasa emosi itu sendiri, ego juga ya. Nah, ketika duduk masih emosi juga, ya cobalah untuk yang namanya saling mensupport, bukan mensupport. Ya kalau suami istri kan boleh saja untuk tiduran. Oh. Nah, sini juga dengan yang terakhir, ambillah wudu, itu yang paling penting. Oh ya benar itu. Ambil wudu ya. Itu merendahkan sebuah emosi ya. Betul, merendahkan sebuah emosi. Betul ya. Nah, benar-benar. Memang itu sahabat, jadi kepala keluarga itu memang bukan hal yang mudah. Bukanlah hal gitu. yang mudah. Jadi sebenarnya itu menjadi kepala keluarga yang sukses itu bukan dari diukur dari kekayaan atau dari mendapatkan jabatan ataupun segalanya lah intinya sahabat ya. Justru yang kepala keluarga yang sesungguhnya sukses itu adalah dimana bisa mendidik anak istrinya itu lebih baik dari sebelumnya, dan juga insya Allah bila mana sudah bisa mendidik baik di dunia ini, insya Allah mereka berdua ini sebuah pasangan ini akan berkumpul. Di mana di surganya Allah Subhanahu. Amin gitu. Ya itu ya udah sahabat, daripada lama-lama Wan, kita langsung ke Pak Hasan aja. Ini di bawah aja. Dari tadi antum ngomong sapok tuh. Coba kemana? Sama yang putih tuh. Susu. Bukan, itu yang sebelah kiri. Yang putih. Putih ini loh, sebentar. Mana? Nah, Ini yang kanan. Nah, mana ada putih kiri semua? Bentar, keceblos nih. Oh ya, keceblos. Mana keceblos nggak? Coba lihat belakang. Ada logonya itu. Coba lihat mana? Di mana nggak ada. Ye digandongin. Itu adalah sebuah bonus. Itu maksudnya bonus itu dari Allah gitu. Allah. Jadi rezeki itu semua udah ada yang mengatur, tinggal gimana kita menjemputnya. Jadi ibaratkan bola itu jangan ditunggu tapi jemputlah. Nah gitu, jadi kayak perempuan itu butuh kepastian, jangan ditunggu, melainkan butuh kobil tuh. Nah gitu. Jadi untuk para cowok-cowok di luar sana, termasuk yang kameramen ini, kebiasaan. cewek itu tidak butuh dengan janji manis, melainkan cincin di jari manis. Nah itu tahu rumahnya ini. Mana? Iya ini Kak. Oh ya iya bener catnya hijau tadi ngomong dan difoto di HP aneh. Apa perlu tak liatin fotonya? Apaan itu Bobo? Alhamdulillah. Simpen ini aja. Nggak enak. Takutnya nanti kalau dihidangin lagi Menyinggung pada sahibul bait ya. Itu. Nanti seakan-akan kayak gimana kesannya ya. Assalamualaikum. Boy, anaknya cewek, Boy. Wah, Assalamualaikum. masa sih? Yang bener. Karena nggak tahu. Kayaknya. Ente cuma menduga-praduga ente. Assalamualaikum. Tahu aja sih. Apa jangan-jangan dia udah survei Kayaknya sini? kan gue nggak yakin. Laki-laki bapak-bapak ini. Ini Pak. Pak Hasan. Mas Boy. Masya Allah. Wan Robi, Mas Muhammad. Iya, Oh nggak apa-apa. Alhamdulillah kita bisa langsung Iya, sini, iya. Pak, ya. Silakan masuk. Saya kira tadi mau nggak dimasukin. Oke aja di luar. Silakan duduk dulu ya. Ya, silakan. Man, sama Puan. Silakan duduk. Saya juga lagi ngerokok nggak apa-apa. Oh, masya Allah. Apa ya? Saya kira memang nggak boleh merokok. Boleh gimana? Ya Allah, udah Alhamdulillah. lama nggak ketemu sama Wan Robi ya, Mas Muhammad. Iya Pak. Tambah Alhamdulillah. ganteng. Masya Allah. Alhamdulillah. Tambah gemuk. Oh maksudnya tambah Ini nih yang kedua Iya, ini iya. kayak enak banget ini. Aduh, Mas Boy gimana kabarnya Mas Boy? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat ya? Ya. Keluarga gimana? Keluarga sehat? Keluarga sehat Pak. Itu anak kemarin katanya yang pertama sunatan anaknya. Anak. Aduh, saya belum. Alah. Itu anak yang keberapa itu? Dari istri yang keberapa itu? Hah? Belum. Oh, Belum lah. Belum ya? Belum. Belum 2 kali. Belum nambah maksudnya Pak. Belum nambah. Masya Allah, mau nambah gak apa-apa. Poligami Ini Pak, bukannya- kita kesini. Kan. Iya. Oh iya. Alhamdulillah bisa silaturahmi lah kesini. Iya. Iya bener, dan alhamdulillah kita bisa datang langsung ke depan Pak Hasan, Iya. kan bisa datang silaturahmi ke rumah Anda, dan juga kayaknya kan Pak Hasan ini juga karena pernah menceritakan juga bahwa
Pak Hasan ini mempunyai permasalahan yang dimana Pak Hasan ini ingin diceritakan. Ya, kepada memang betul. memang makanya saya telepon Ya. teman-teman kesini ya, Wan Robi, Mas Muafak dan Mas Ya, Boy ini. Ya memang itu yang saya perlukan. Semoga tim Kapalang Misteri bisa membantu saya. Amin. Ya kan? Ya. Dengan itu pula saya kedatangan tim Kapalang Misteri ini semoga keluarga saya semakin harmoni. Makanya sebenarnya tadi pas Mas Muafak dan Mas Boy ya kan sama Wan Robi datang tuh saya udah melamun terus gitu sebenarnya. Nah, pas datang Mas Boy, Mas Muafak sama Wan Robi datang saya udah terhibur sebenarnya gitu. Alhamdulillah. Tadinya saya takutnya tidak datang gitu loh. Saya dari tadi nunggu, saya sudah di sini, saya udah ke sana, terus saya bolak-balik ya. Aduh, tadi habis itu masak mie sendiri lah. Aduh. Nah, jadi begitulah ceritanya. Jadi tapi sebelum saya cerita permasalahan saya lebih detail, saya mau panggil dulu anak saya. Oh iya. Tata. Tatang. Oh, Tata. Iya, namanya Tata. Oh, Tata. Staden. Tatang. Iya. Oh, ini iya. Nah, ini Alhamdulillah baik. Ini saya Mas Boy. Enggak nanya. Hah? Siapa yang nanya? jadi sebenarnya begini Mas Boy. Ya. Ya, ini kan kita nyambung masalah tadi ya. Iya, gimana Pak? Gimana? Ini saya juga nggak apa-apa sambil ngerokok kan ceritanya. Saya mau ngerokok, Pak. Wan Robi saya minta maaf nih, saya sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Bukannya saya nggak sopan nih kayaknya, nggak apa-apa ya. Ya jadi maksud saya sendiri mengundang tim Kapalang Misteri. Saya yakin gitu kan, saya sudah melihat YouTube-nya juga bisa, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempunyai solusi di dalam rumah tangga saya gitu lah. Ya, nah, jadi saya ini mau cerita detailnya seperti ini. Jadi dulu sebelum istri saya 3 tahun yang lalu lah ya, saya masih jualan sayuran. Saya kan kadang-kadang dagang gitu, kadang-kadang serabutan lah pokoknya, serabutan. Nah dulu tuh masih baik. Nah jadi saya ini pengen gitu dengan kedatangan tim Kapalang Misteri ini, rumah tangga saya harmonis gitu. Nah sekarang perubahan istri saya itu drastis gitu, drastis sekali. Dulu itu kalau disuruh sholat itu Wan Robi itu mau dulu. Sekarang mendengar kata sholat aja dia penentangan. Iya. Saya suruh sholat, ya Allah, istri saya suruh sholat, nggak mau. Gini Pak, saya mau tanya juga Pak ya. Gimana? Kan memang di balik apa ya, ada sebab pasti ada musababnya kan. Nah mungkin Bapak pernah tahu nggak kenapa ibu ini tiba-tiba bisa berubah drastis seperti itu? Atau Bapak memang ada masalah sama ibu, atau memang ibu pernah ngomong sama Bapak apa yang dia inginkan dikabulkan sama Bapak, atau gimana? Nah jadi saya sih sendiri ya kurang tahu masalah itu, tapi tiba-tiba sebelum itu saya mencium aroma yang sangat aneh di rumah ini. Aroma yang sangat aneh. Iya. Apa yang Bapak Jadi rumah ini tuh seperti dulunya itu biasa-biasa aja Wan Bro. Dulunya biasa-biasa. Tapi lama kelamaan seperti bau binatang. Bau binatang. Ya saya juga nggak ngerti ya bau binatang apa gitu. Nah jadi apalagi kemarin waktu saya setelah sholat subuh itu setelah habis sholat subuh itu menyengat baunya. Seperti amis atau gimana? Bau Kayak anyir kayak gimana gitu? Ya seperti itulah. Bau amis. Ya Allah. Nah 1 jam setelah saya sholat itu beres, itu seperti bau bangkai. Saya bingung gitu kan. Nah disitulah saya mencoba istighfar gitu kan, mencoba banyak istighfar kan. Nah saya telepon guru saya gitu kan, guru ngaji saya zaman dulu. Coba Pak Hasan tolong baca istighfar 100 kali gitu kan. Setelah saya baca istighfar 100 kali, saya bingung. Kok ada yang kayak suara-suara aneh di dapur gitu. Nah di situ saya bingung di situ loh, Wan Robi. Nah mungkin bisa ada solusi dan itu sebenarnya kenapa? Nah dari situ saya mengalami sebulan 2 bulan itu hampir setiap hari seperti itu. Nah hampir setiap hari seperti itu saya bingung gitu.
Makanya saya telepon tim Kapalang Misteri gitu. Dan waktu itu juga pas saya dagang ya serabutan, karena kan waktu itu saya kadang-kadang kan disuruh dagang sayuran itu kan sama tetangga gitu kan. Istri saya tuh datang gitu kan. Saya bingung. Saya penghasilan saya kan seperti ini. Tapi tiba-tiba istri saya tuh banyak perhiasannya. Banyak perhiasannya. Sedangkan penghasilan Bapak Ya. dibilang ya untuk ya mohon maaf ya buat cukup untuk buat makan untuk Iya. sehari-harian ya. Seperti itu. Saya tanya ke istri saya gitu kan, "Mah, kamu itu punya kalung yang bagus dari mana?" gitu kan. "Terus kamu punya gelang juga bagus dari mana?" Terus jawabannya apa? Dia malah membentak saya. Malah bentar. Heeh. Jangankan saya tuh pulang kerja tuh disuguhin kopi gitu kan, dia malah ngedorong saya. Jadi kita bayar. "Ngapain kamu tanya-tanya saya?" katanya gitu, seperti itu. "Ngapain sih kamu tanya-tanya saya? Kamu tuh laki-laki brengsek lah apa, di rumah terus." Jadi Padahal sih- terlalu yang disuruh temperamen istri ya dibanding pasangan Iya. sendiri. Jadi kadang-kadang 2 hari aja saya nganggur, 2 hari gitu ya nganggur, dibentak gitu loh. Maki-maki gitu. Iya, Papa juga sering dibentak. Terus kalau aku bilang ke Mama jangan marah-marah, terus Mama malah ngebentak aku. Ya udah. Jadi Tata ini memang alhamdulillah ya sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Oh, alhamdulillah. Tapi saya juga bingung, anak saya 1, Oh, ada anaknya berapa? dua. Ada 2. ada 2. Pas saya Oh, Oh, kakaknya. Jadi bukan mama saja yang berubah, anak saya juga si Doni itu ikut berubah drastis. Dia itu disuruh sholat malah nggak mau, main Sama PS lah, seperti main ibunya. apa lah. Disitulah saya bingung gitu loh. Makanya coba kira-kira Wan Robi ada masukan mungkin kenapa istri saya sedrastis itu? Oh, Gimana tuh, Mas? Kan tadi kata Bapak kan masalah kita yang bahas Aura duluan ya. Tadi kan Bapak cerita juga bahwa yang saya tangkap itu di rumah ini itu seperti mencium tadi binatang atau bangkai ataupun banyak yang hanya itu menghinggapi apa? Ya memang di sini juga tadi selama Pak Hasan ini bicara memang ada yang menyampaikan kepada saya suatu isyarat ya. Dimana di sini ada yang disimpan bagian yang bernyawa namun sudah mati. Astagfirullah. Ada yang bersimpan nyawa tapi Ada namun sebagian yang bernyawa namun sudah mati. Sebagian yang Allah bernyawa. alam bisawab itu bentuknya apa Sudah. ya. Karena ini adalah suatu isyarat ya, yang dimana bisa memang benar, bisa juga salah. Ya. ini makanya tanya Wan. Gimana? dulu saya pernah waktu jam 2 saya kebangun ngelihat ada sosok bayangan putih lewat di depan kamar saya. Itu akhirnya saya ambil wudhu dan bau-bau lagi, bau yang tidak menyegarkan. Saya juga kadang-kadang merinding gitu. Kadang-kadang kalau misalkan saya sendiri seperti suka ada yang kerasukan gitu, tapi saya selalu istighfar gitu. Gitu. Jadi, nah kira-kira yang bernyawa itu kira-kira di sudut mana ya, Wan ya? Kira-kira ya, yang bernyawa disimpan itu. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa ini banyak orang? Oh, Ada Siapa apa ya? ini? Ma, sabar dulu, Ma. Enggak, ini teman-teman Bapak. Ya, yang sopan dong, Ma. Kalau ada tamu ini duduk dulu aja, Ma, duduk dulu. Temen dari mana? Rame-rame kayak gini. Oh, Ma. Tak, bikinin gua kopi tak? Ini kakaknya. Biarkan Pak Hasan. Barusan Ya, udah, ya, nggak apa-apa. ini Udah, Don, nggak boleh gitu dong. Duduk. Bapak nggak ada apa manggil ini? Udah, nanti ini Bapak ceritain dulu. Bapak udah nggak punya uang, sosokan manggil kayak gini. Jangan ngomong begitu dong di depan orang. Kita kesini niatnya ingin membantu, Mas. Jadi gini Mas, saya ingin ngobrol dulu. Mas, ini kan bapaknya, jangan ngomong yang berbahasa seperti itu, nggak baik. Apalagi bentak-bentak kayak gitu. Nada di atas dari orang tua itu nggak baik. Iya, Doni, dengerin tuh. Oh, namanya Mas Doni. Iya. Doni. Oh, Kamu itu sebagai anak jangan ikutin mamah kamu. Hah? Gimana sih? Bang, dengerin kalau Membentak kepada orang tua aja nggak boleh. betul. Kan di dalam Al-Quran ada, ya Wan Robi ya? Nggak Betul. boleh seperti itu. Di mana yang namanya wala takulahuma uffin ya. Kita untuk berbicara saja itu dilarang ya, tidak diperbolehkan, apalagi membentak, durhaka
ya tidak hormat pada orang tua. Maksud Bapak apa bentak-bentak Doni? Loh kan Doni itu nggak salah, Pak. Bapak kan cuma ngasih Bapak yang tahu. salah, ngapain Bapak bawa kayak gini? Ngapain bawa kamera? Malu sama orang. Ma nggak usah teriak-teriak gitu dong, Ma. Ini lihat orang banyak. Seluruh Indonesia. Mama, Bu, sabar dulu dong, Bu. Gini, Sabar. Bukan bisa dibicarakan. Kan. Udah Pak, kita harmonisan kok. Baik-baik aja kok. Kita nggak ada masalah. Pak, Bu, mohon maaf Bu ya. Kalau memang harmonis, nggak seperti ini. Apa yang ini dinamakan harmonis? Membentak-bentak seperti itu, bertengkar terus. Bapak nggak usah ikut campur keluarga kami ya. Iya. Kita baik-baik aja. Ini aja ngada-ngada aja Pak. Begini, kan Bapak di sini kan Udah diam. cuma Bapak minta. kerja serabutan, Bapak kerja serabutan. Jangan bentak-bentak gitu dong, Ma. Kayak gini. Hak saya dong. Tata itu baik dibandingkan Doni. Doni anak saya. Dia yang baik. Tata juga anak Mama kan? Gak usah begitu, Ma. Istighfar. Lu nggak usah belain. Papa gak beliin, Mama yang nurutin Doni. Doni. Terus sekarang Papa ngundang kayak beginian. Bapak Uang dari mana? Bapak kan harus ngumpulin dulu uang, Doni. Doni tuh harus ngerti. Bapak kan Emang aja pelit, kere. Kata Udari. ya gitu. Pak, mohon maaf ya, kita potong dulu ya. Saya yang minta maaf. Iya, nih. nggak apa-apa. Aduh, nggak jadi apa-apa, saya nggak nggak enak nih. Gini, Ibu. Saya bentar, Bu. Dengarkan kita dulu, Bu. Bukannya kita bermaksud ikut campur urusan Bapak sama Ibu, cuma pertama kan kita di sini datang atas diundangnya oleh Pak Hasan. Dan kedua gini, Bu, mohon maaf. Tadi Ibu sempat bilang bahwa keluarga kita harmonis-harmonis saja. Apakah ini yang dinamakan harmonis? Iya. Itu kedua. Ketiga, gini Bu, kalau memang Ibu ada masalah sama Bapak ataupun Mas Doni ada masalah sama Bapak, tolong dibicarakan dengan baik-baik. Kalau Ibu pengen tadi menyebutkan nama harmonis, ya ayo Bapak sama Ibu lakukan apa yang dikatakan tadi itu loh. Bapak tadi udah sabar. Hehehe, udah. Lu nggak usah ikut campur keluarga gua. Di sini udah baik-baik aja. Gara-gara ada kayak gini nih. Baik-baik kayak gini, Bu. Ntar kita tuh malu. Ibu, ya dengarkan saya. Aduh, saya Yang minta maaf namanya ya. seorang Mas, ibu, saya udah Bapak. tidak baik untuk membandingkan seorang anak. Yang Tapi saya dimana malu, harus disayangin. Saya nggak pernah membanding-bandingkan anak saya kok. Dua-duanya anak saya. Tapi ini selalu ngikutin apa kata bapaknya. Nggak pernah apa kata saya. Mama, tolong jangan gitu dong. Dasar. Allah. Lu punya duit dari mana buat beli perhiasan nih, ha? Ma, Ma jangan kayak gitu, Ma. Papa malu, Ma. Papa malu. Tidak baik. Justru ini yang bikin malu nih. Nih kayak gini nih. Datang-datang bawa Kita kamera kan bikin bisa malu. Mama, kita bisa bicara baik-baik, Ma. Baik-baik itu juga apa? Udah, Mas. Gak usah ikut campur, Mas. Ibu tolong. Tolong, Bapak, jangan tenang. teriak-teriak. Tenang, Gak sih. enak sama tetangga. Pertama itu. Kita bisa bicarakan baik-baik, Ibu. Kenapa suruh datang kayak gini sih, Mas? Gini, Begini, Mama. Mohon maaf ya. Aduh, jadi nggak enak nih. Mama, Papa itu hanya ingin dimintai tolong. Istilah katakan supaya misalkan kapal Mesir itu supaya harmonis. Kan kita udah harmonis. Ibu, ya, Ibu dengarkan saya. Yang namanya seorang ibu ataupun istri di sini satu, ya, Ibu harus berbakti, menghormati dan patuh kepada suami. Ya, karena apa yang Ibu lakukan, Ibu perbuat dosa adalah suami yang menanggung. Betul. Jadi apapun itu harus Ibu hormati, harus Ibu hargai. Bukan seperti ini. Saya juga menghormati dia, Pak. Lalu apa yang disebut? Dia aja yang mengada-ngada. Begini, Ma, ini tuh tim Kapalang Misteri itu yang di YouTube itu, Ma, supaya aura rumah kita itu kembali baik. Aura kita, rumah kita ini baik-baik aja kok. Gak pernah ada berantem. Iya, Ma. Bapak aja yang jadi masalah. Ma, hampir setiap hari rumah ini seperti bau binatang. Ah, itu bisa-bisa Bapak aja. Mama aja disuruh sholat gak mau, Mama malah ngebantah ayah. Jadi ini untuk kebaikan kita semuanya. Jadi Bapak itu pengen Mama itu rajin sholat, ya, rajin puasa. Biasanya dulu rajin Terus? puasa sama sholat. Kamu rajin sholat, rajin puasa, banyak nggak duitnya? Kasih uang sama saya, hah? Tetep masih uangnya segitu-segitu juga. Sekarang malah anehnya Dan udah kamu kayak juga begini. sebagai anak tidak bagus seperti Kan itu. gak boleh kayak gitu. Diam aja lu. Seharusnya kamu bisa menjadi penengah orang tuamu ketika bertengkar. Suruh pulang aja, Mama, Pak. kamu lihat Tata, Mama. Jangan sakiti Tata, Ma, dia. Udah.
Gini loh Mas Doni kan di sini sebagai kakak juga dari Mbak Tata, apalagi jadi anak yang pertama. Harusnya Mas Doni apalagi ini laki-laki. Saya akan coba Mas Doni di posisi seperti bapak, mempunyai istri seperti ini, marah-marah seperti itu. Apakah Mas Doni pasti juga akan gak enak rasainya? Belum aja lu ngerasain tuh. Memang sekarang belum ngajarin ngerasain. anak saya sih, Kami Pak. bukan mengajar, Bukan mengajar. tapi mengingat. Sok suci gak ada orang ya. Mah udah dong, Mah udah Mah. Apa sih, Pak? Kita bicara baik-baik, ayo. Enggak. Gitu Mah. Udah baik-baik aja kok. Mah. Mending gini Pak, ini semua pada usir Pak. Iya benar. Doni, kamu jangan ngomong begitu dong. Ini semua pada usir Doni, aja. Doni, istighfar. Istighfar. Yang mereka nih Ingat sama Allah, Doni. Istighfar, Doni, istighfar. Suruh istighfar sama si Doni sih. Astagfirullah. Salah juga. Dia nih yang salah. Kurang ajar bener sih jadi orang. niat mereka naik. Bapak itu cuma kangen keluarga kita yang harmonis dulu. Udah harmonis, Pak, harmonis. Allah ya Rabbi. Dari mana? Terus Doni juga minta uang nggak dikabulin sama Papa. Oh, diam. Bu, kasihan dong anaknya. Bukan cengeng dipukul-pukul terus sama ibu gimana? Nggak sakit lah. Bu, sekarang kita ngomong Bu, Bapak juga gini Pak, mohon maaf Pak ya. Ibu akankah Ibu bahagia? Tidak ada yang namanya harmonis, tidak ada namanya akur, bertengkar terus di kehidupan Ibu. Apakah Ibu akan senang, akan bahagia begini terus? Saya tuh bahagia kalau suami saya tuh ngasih uang banyak, ngasih perhiasan sama saya. Ini apa? Sholat rajin, puasa rajin. Tapi buat keluarga mana? Saya yang selalu ada saya. Ini Bu. Tai, emang bapak gua kerjanya apa? Cuma serabutan. Terus sekarang bapak udah kayak gini. Bapak kapan ngajarin kamu ngomong tai sih? Mending Udah dia Pak, duduk Pak. mending usir aja ini, usir mah. Doni, kamu nggak ngeliat? Kamu nggak ngeliat? Adek kamu udah nangis kayak gitu. Ya diemin aja ini mah. Bapak yang mata Ya gede. Allah, sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya melihat kedua kalinya nih ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan pura-pura Pak, di sini nggak ada Jangan apa-apa Pak, nggak ada apa-apa. Pura-pura lihat. Yang pertama ketika ibu tadi datang dan yang barusan saya lihat itu seperti ada sosok anak kecil yang sering melintas. Nggak ada aja nih. Ada nggak ada ini? Bentar-bentar pakai peci kan? Oh. Tapi aku memang pernah lihat, Ma. Kapan? Oh, perasaan aja kamu. Apa yang Usir aja. Saya nggak pernah melakukan apa-apa Pak. kalaupun emang itu tidak pernah ibu melakukan apa-apa ya alhamdulillah, tapi kalaupun memang ada sebaiknya untuk ditinggalkan Meninggalkan apa? dan dihentikan ya, karena itu ada suatu hal yang tidak baik. Ya udahlah Wan, kira-kira bisa mungkin zikir dulu di rumah ini ya. Ya mah nggak apa-apa udah kan? deh. Nggak usah Lu jikir-jikir jangan dah. pinta-pinta sama saya, dasar anjing, anjing. Marah! Kita nggak ada kata fitnah terhadap Ibu. Apakah kita menuduh fitnah apa Bu? Kita nggak nuduh apa, nggak ada nuduh apapun. Kita hanya merasa. Gara-garanya dia nih. Ya lu pada pikir aja, bapak gua kerjanya serabutan, lu datang nanti bapak gua bayarnya gimana? Bayar. Mas Doni, perlu Anda ingat. Perlu Anda ingat. Kita datang ke sini, kita nggak menginginkan imbalan apapun. Bacot banget sih lu. Ibu tolong. Itu mah cuma dari mulut doang, dari hati beda. Diam. Saya menjelaskan. Saya di sini udah dari tadi belajar sopan santun, tapi Anda seperti ini ya. Tolong. Duduk. Saya di sini menghargai Pak Hasan dan Ibu Anda. Tolong. Pak Hasan, apakah Pak Hasan pernah ngasih kita pun sepeser pun uang? Coba tanyakan sama bapakmu sendiri. Mama, ini tuh teman-teman papa itu tuh ikhlas semuanya, tulus hatinya. Tapi saya yang malu Pak, malu. Bawa kamera. Begini, Banyak Mama. orang. Bapak itu hanya pengen didoakan. Ya tapi nggak usah bawa kayak gini Pak. Dasar. Mama nggak boleh kayak gitu. Ku campur aja lu. Ibu. Kita udah mengingatkan berkali-kali Ibu. Kalau Ibu, ya kan, memang Ini- masalah harta doang bisa dibicarakan baik-baik. Mas, emangnya si bapak ini bisa ngasih saya emas kayak gini? Ngasih masa kayak gini, uang banyak. Ngasih Buat jajan ke belanja. saya juga susah. Lu tuh udah gede, harusnya juga bisa nyari sendiri. Kerja Jangan lu urus sendiri. ngomong-ngomongin anak saya dong. Ya memang kayak seperti itu. Bacot lu. Mama kenapa Kamu sampai jangan naik ngorok ke depan kakak? tamu, ini gak boleh. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Sekarang gini aja, Mama. Tidak ada Udah apa-apa. Mama tahan dulu emosi ya.
Diam. Bapak. Emosi. Bapak yang hanya ingin zikir di sini dulu supaya aura rumah kita itu kembali kayak Nggak ada zikir. Zikir Di sendiri sini juga bisa. baik-baik aja. Zikir sendiri juga bisa kan ya Mah ya? Iya. Nggak perlu Dan yang saya dengar bawa dari kayak Pak gini. Hasan, suami dengarkan. ibu itu tidak pernah mau lagi sholat ya. Nah. Sedangkan as-sholat tuh imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, tuh. Bagaimana kalau ibu tidak sholat, ya kokohan daripada tiang agama ibu? Mau sholat, mau enggak, itu urusan saya, Pak. Memangnya kalian itu yang ngasih duit sama saya, ha? Tidak baik, Bu. Bisa mendatangkan uang itu dengan puasa Lalu bisa ibu mendapatkan rezeki dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Saya bisa dong cari duit nih dengan pakai emas nih. Bapak mana? Kerjanya cuma luntang lantung kata diri dasar. Enggak boleh kayak gitu, Bapak. Mah. Kita bisa bicarain dulu ini, dapur. Ayo, kita bicarain dulu. Enggak usah. Bu, tolong gini. Ibu jangan mentang-mentang punya duit banyak bisa berlaku seperti ini terhadap suami sama anak. Ingat, walaupun sekaya apapun ibu tetap kedudukan Anda sebagai istri. Betul. Tuh, nggak patut atau nggak harus ibu melawan bapak, melawan suami. Mentang-mentang ibu punya harta atau punya uang lebih dari suami. Halah, maunya tai. Ada yang ngasih duit. Mengabulkan permintaan Doni juga susah sampai HP dibeli sama mama. Iya, mana dari dia mana? Bisa nggak ngadain duit nih kalian buat saya? Tai semua. Nggak boleh kayak gitu. Masuk. Lu diam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Saya minta maaf ya Pak Robi. Saya minta maaf. Bapak sabar ya. Sabar. Ini, Yang penting saya Bapak minta ikhlas, maaf, tabah, Bang itu Robi. yang saya pinta. Saya minta maaf ya Mas Malam. Iya, nggak. Saya minta maaf ya Mas Boy ya. Jadi gini Pak. Saya juga nggak tahu akan Iya. kejadian seperti ini, makanya gimana solusinya ya Wan Robi, Ya, saya mohon. Gini Pak. Insya Allah kan kita udah tahu nih sikap dari ibu dan anak bapak juga yang namanya Doni itu kan. Kita udah tahu sebenarnya apa yang dipermasalahannya. Sebenarnya masalah harta doang itu. Cuma kita nggak tahu selebihnya itu memang apa yang dimasalahkan. Ya. Cuma di sini insya Allah kita akan membantu sampai benar-benar tuntasnya. Dan untuk Wan Robi, alangkah baiknya apa dulu yang kita ambil tindakan antara aura rumah ini ataukah gimana? Ya paling dari segi auranya dulu saja. Iya, Apa benar. yang segala sesuatunya di dalam rumah ini itu yang mesti perlu di awal kita tindak. Benar. Betul. Fondasi lah. Fondasi, Ya. ya. Karena kan dengan di sini terus bertengkar aura negatif itu tuh bukannya semakin redup, yang ada suka dengan orang-orang yang bertengkar seperti itu kan. Saya benar-benar malu ya Wan Robi. Tidak. Saya benar-benar malu, Mas. Maaf Pak. Ya. Saya benar-benar malu Mas Boy. Saya ini sebagai suami nggak bisa mendidik istri saya sendiri. Saya nggak bisa mendidik istri saya sendiri. Bapak udah berusaha. Ya, sabar. Saya nggak bisa ngapain. Terus ikhlas, sabar. Jadi mungkin gini Pak, untuk di kesempatan malam hari ini kami bertiga bersama saya ya dan juga Bapak ditemani ya untuk langsung saja kita ambil tindakan untuk pembersihan daripada aura rumah Pak Hasan ini agar tidak menimbulkan suatu emosional lagi. Karena kan gini, yang namanya emosi itu kan ada dorongan atau bisikan daripada iblis itu sendiri, setan ya, yang selalu menguasai daripada manusia. Itu ya. Untuk itu kita sama-sama bersolawat ya, minta permohonan, pertolongan, perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mungkin akan benar-benar keliling membersihkan daripada aura seisi rumah yang negatif ya, di rumah ini ya. Wan, apa yang Wan lihat di sekitar rumah saya, yang ada di sekitar rumah saya tadi? Ya kalau tadi saya melihat kedua kalinya, pertama ibu itu datang dan tadi saya melihat pertama dari kamar itu menuju ke kamar mandi ya. Astagfirullahaladzim. Itu kira-kira apa ya Wan ya? ya. Yang pertama itu bentukannya seperti kalau saya lihat itu adalah putih ya, kayak ada kuncup di atasnya. Astagfirullah. Lalu yang kedua itu tadi lalu anak kecil. Astagfirullahaladzim. Saya lihat Oh sama Sampai tadi juga. tadi sempat juga melihat kayaknya warna yang putih. saya ceritakan di awal tadi. Oh ya. Baik itu saya sama-sama kita bersolat. Iya. Mohon doa kepada Allah. Saya lanjut sholat. Ngapain masih di sini? Pulang! Pulang! Dasar binatang! Pulang! Ibu, sabar, Mas. Sabar. Diam, Pak! Ngapain lu ada di sini?
Allah ya Allah. Sabar. Baik, kami pulang. Kita berarti Pasarnya kita tahan dulu. Kita tahan dulu, Besok kita tahan dulu. kita akan lanjut. Kita besok. Iya, iya. Enggak apa-apa, Pak. Tapi Besok kan kita datang lagi. Iya, masalah. besok. Udah nggak usah datang-datang lagi. Mama dulu, Oh, dengar dulu, iya, Ma. iya, Biar tuntas, baik. biar tuntas hari ini, Wan. Saya mohon. Yang penting kondusif malam hari ini. Tapi saya pengen kasih tahu dulu ke Gini ya. mama saya. Gimana Pak? Gini, jadi mohon maaf Pak ya. Kalau kita selesaikan saat ini juga, Ibu posisinya lagi tinggi emosinya Pak. Jadi kalau Udah cepetan, ngapain pada di sini, ha? mungkin gini Pak, besok kita akan datang. Hai, bener sih. Pasti kita akan datang. Saya- Nggak tahu malu. Ya, saya minta Suruh maaf. pulang, masih di situ. Saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Ya, tidak masalah Pak Hasan. Ya. Pokoknya besok kita. Saya benar minta maaf ya. Ya Ibu. Siapa Pak? Ya, kami pamit. Kami pamit ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar dulu ya, Pak ya. Ya udah sahabat. Ini udah tahu ya sendiri sahabat Sabar ya, ya. seperti ini ya. Ya udah. Mungkin Wan, kita besok akan datang ke sini Ya, lagi ya. pasti. Mungkin cukup sekian. Besok bapakku juga. Siap. Bapak siap. Ya. Oke, Wan. Ya udah. Gini, sekali kita tutup aja ya. Ya. Menurut Wan Robi sama Bang Boy ini. Ya memang dari kejadian malam hari ini sangat luar biasa sekali. Belum apa-apa kita sudah di apa yang kita terima, yang kita dapatkan itu sangat luar biasa dari perlakuan, sikap ataupun sifat daripada istrinya Pak Hasan ini. Ya pokoknya besok kita benar-benar harus bisa jauh lebih baik daripada malam hari ini. Ya, dan juga saya harapkan besok Boy bahwa Paku Asman. Ya, betul. Ya. Ya, sahabat. Ada apa di rumah ini, sahabat? Ada kejadian apa? Besok kita ungkap, sahabat. Kita akan pembersihan rumah, Wan. Iya. Besok Boy akan bawa Paku Asma, sahabat. Dan kita akan tuntaskan besok Ya. untuk masalah aura rumah. Aura rumah ini, sahabat. Karena juga tadi kalau terus saya lanjutkan, ya benar-benar tidak Iya. kondusif. Akan ya. cekcok terus. Akan cekcok. Bahkan lebih parah. Itu menimbulkan yang seharusnya baik malah jadi tidak Iya, baik. betul, betul. Gitu. Yaudah, yaudah, Nah, yaudah. dulu. Yaudah, sahabat. Daripada keluar manten itu sih Iya. malampir. Yaudah. Apabila ada kata-kata yang kita yang salah ataupun yang Ya. menyakiti hati para sahabat, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari diri kita sendiri. Ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ankum Minkum. minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rasul. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan, tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.